Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Yang ingin saya sampaikan ternyata satu hati dengan guru kita. Perjalanan dari Pasar Semampir tadi sempat saya terbakar siap. Ketika saya tersiap, ban depan hampir ke pinggir. Saya berpikir satu, sedangkan Habib Hamzah setiap hari. Saya belum tentu 3 bulan sekali dan Habib Hamzah sudah seperti ya Allah, Masya Allah. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba saya angkat sebuah ayat. Dari ayat ini merenungkan diri siapa kita yang sebenarnya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma 'ain dafiq yakhruju min baini sulbi wal tara'ib. Untuk maknanya nanti kita kupas. Hadirkan muhtaram, para alim, tokoh masyarakat, bini sepuh, bini khusus, guru kita yang kami taati bersama Habib Sofyan Haji. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam Allah sehat walafiat. Sebenarnya adik-adik santri kita para jemaah. Habib Ahmad Al-Kaf, Habib Ali Al-Jufri, alhamdulillah datang sendiri ini. Habib Hamzah Al-Jufri, ini Sohibul Bait, Sohibul Makan, alhamdulillah. Habib Al-Kaf, Habib Sadiq Al-Hamid, Habib Ahmad sudah ini. Ini ada Habib, ini adinda saya di depan sekarang. Ya, saya duduk sini. Ya. Habib Yahya Al-Badri dan yang ganteng ada di belakang saya. Allah. Tidak kita. Habib Abdullah Mbah Ali. Rahimahullah. Baik. Yang singkat ini coba saya ingin mengangkat 2 kisah yang kontroversial, berlawanan, bahkan tidak seirama. Yang pertama, seorang yang alim, seorang yang ahli ibadah, tapi masuk ke dalam neraka, sedangkan ada perampok yang masuk di dalam surga-Nya Allah. Wassalamualaikum. Yang kedua, yang atas dan bapak-bapak. Baik, yang pertama kisahnya cukup menarik. Ada seorang ahli ibadah yang siang dan malam tidak pernah berhenti sujud memanjat kepada Allah. Dari mana dia makannya? Allah mengirimkan semut yang beriringan masuk ke dalam mulutnya membawa makanan sehingga dia menjadi hilanglah haus, hilanglah lapar hanya perkara Allah mengirim semut ke dalam mulutnya. Wassalamualaikum Muhammad. Kemudian datanglah seorang pemuda kepada orang tua ini. Orang tua berkata, wahai pemuda, sampaikan ke Nabi Musa, surga mana yang harus saya tempati dengan ibadah seperti ini? Dia langsung minta surga. Berangkatlah anak muda ini dengan membawa amanah orang ini. Di tengah perjalanan tidak disangka bertemu dengan seorang perampok. Orang-orang berhenti, mau diambil semua barangnya. Anak pemuda ini menyampaikan, wahai perampok, ketahuilah saya ini perjalanan membawa amanah dari seorang tua yang ahli ibadah, yang katanya ahli surga untuk menghadap Nabi Musa alaihissalam. Apa yang kau bawa? Dia ingin bertanya kepada Nabi Musa, surga mana yang harus dia tempati? Oh, si perampok tidak menjadi perampok. Kalau begitu pemuda, sampaikan kepada Nabi Musa, masihkah ada titik terang bagi diriku yang perampok ini untuk masuk dalam surga Allah? Berjalan si pemuda ini dilepaskan. Kocak mengaku, alhamdulillah, yocor beberapa burung saya pakai. Barang pesek, badan dompet, badan. Janganlah. Ketika sampai di Nabi Allah Musa singkat cerita disampaikan. Ya Musa, ada salam. Saya menyampaikan amanah dari seorang tua yang ahli ibadah. Dia menanyakan surga mana yang akan ditempati dengan ibadahnya yang setiap saat dia sudah menanyakan kepada Allah. Yang kedua, dari seorang perampok, masihkah ada harapan dia untuk masuk surga? Apa kata Nabi Allah Musa? Wahai anak muda, sampaikan salamku kepada orang tua itu, dia sebetulnya adalah ahli neraka. Ahli neraka yang ibadah setiap saat.
Allah Nabi Musa langsung bilang dia adalah ahli neraka. Dan sampaikan kepada perampok itu yang bertobat, dialah ahli surga yang sebenarnya. Di perjalanan ketemu sama perampok itu, salam Nabi Musa, sampean masuk surga dengan taubatnya sampean. Dan orang tua yang ahli ibadah itu adalah ahli neraka, karena di hatinya terdapat titik hitam dan mengaku dirinya ibadah paling hebat, mengaku dirinya sudah masuk surga, bahkan dia meminta pintu mana yang harus dia lewati. Takabur. Yang kedua, singkat cerita aja beda habis. Hikmah dari kisah ini bahwa tidak boleh kita takabur, tidak boleh kita sombong, tinggi hati, apalagi merasa dirinya di atas. Kok bapak? Berikut beda. Yang kedua, yang belah, yang atas dan bawah. Yang ingin saya sampaikan, yang berhati-hatilah yang merasa di atas. Kalau yang di bawah sudah yakin dia tidak akan jatuh, kemana dia jatuh karena sudah dia ada di bawah. Tapi ketika angin sedikit menggoncang dia yang di atas akan tergantung. Ketika dia jatuh kemana dia akan menurut karena sudah tidak terbiasa hidup di bawah. Jaga hati adalah rasa. Ingat, di dalam ilmu ma'rifat harus ini tingkatan tinggi, sebetulnya adalah rasa. Merasa dirinya lebih tinggi itu adalah sombong. Sombong ini adalah milik setan. Siapakah manusia yang paling sombong? Siapakah makhluk yang paling sombong? Jin dan setan yang merasa dirinya sombong. Bahkan ketika Allah menyatakan lil malak tajudu li adami fasajadu ila iblis, dikatakan ketika semua malaikat disuruh sujud pada Allah, yang tidak mau sujud adalah iblis. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih bagus. Dia mengatakan ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Mengaku api lebih baik daripada pada unsur yang terkandung di dalam api sama sekali tidak ada selain kalori di dalamnya. Tapi di dalam tanah, unsur haro, mikro, makro, semua terdapat di dalam tanah. Mangan, mahwa, prima, semua bukti ada di dalam tanah. Wassalam Muhammad. Ini sebuah perjalanan bahwa kita harus pandai introspeksi. Saya ingat pesan radhiyallahu Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Jangan kau ceritakan hartamu di depan orang miskin. Jangan tampakkan enakmu di warung yang samsara. Jangan ceritakan anak-anakmu di depan orang yang tidak punya anak. Ini karena menyangkut rasa orang lain. Kita kadang-kadang sudah tertipu. Bilakah kau perhatikan dari apakah dirimu diciptakan dari tetes airnya kau diciptakan, lalu dirimu dijadikan. Itu kesombongan, itu keangkuhan, dan pakaianmu tapi pakaian Tuhan yang berhak disembah oleh segenap alam. Silakan punya dan kuasa, tapi janganlah aku sombong pada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.